Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam pelajaran IPA kelas 9. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif pada Angiospermae. Sebelum membahas lebih jauh, sedikit kita ingat kembali tentang kingdom atau dunia tumbuhan, di mana dunia tumbuhan itu dibagi menjadi 3 kelompok atau diklasifikasikan menjadi 3 ya. Di sini ada kelompok Bryophyta atau tumbuhan lumut, kemudian ada kelompok Pteridophyta atau tumbuhan paku, kemudian ada kelompok Spermatophyta atau tumbuhan berbiji atau tumbuhan yang menghasilkan biji. Nah, untuk Spermatophyta ini dikelompokkan lagi menjadi Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae adalah berbiji terbuka. Kalau kita amati di sini adalah melinjo, di mana melinjo ini bijinya tidak ditutupi oleh daging buah. Jadi setelah bagian kulit, maka langsung ke biji, maka disebut biji terbuka. Sementara pada Angiospermae berbiji tertutup, ini contohnya adalah buah mangga ya. Jadi kalau dicermati di sini ada bagian kulit yang berwarna hijau, kemudian tidak langsung kita temukan biji, tetapi di situ ditutupi dulu oleh daging buah yang berwarna kuning, ya, yang biasa kita konsumsi. Kemudian baru di dalamnya terdapat biji. Maka ini yang kita sebut sebagai berbiji tertutup, karena dia ditutupi oleh daging buah. Maka untuk pembelajaran kali ini nanti kita akan membahas 4 ya, diantaranya yaitu perkembangbiakan pada Angiospermae, perkembangbiakan pada Gymnospermae, perkembangbiakan pada Pteridophyta, dan perkembangbiakan pada Bryophyta. Oke, sekarang kita mulai dari perkembangbiakan pada Angiospermae. Jadi, perkembangbiakan pada Angiospermae ini dapat terjadi dengan 2 cara, yaitu dengan cara vegetatif dan juga dengan cara generatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif yaitu cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tubuh tumbuhan seperti akar, batang, ataupun daun. Dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi. Nah, ini tidak ada peleburan antara sel jantan dengan betina ya. Ingat, bunga juga ada bunga jantan yang menghasilkan benang sari dan ada bunga betina yang menghasilkan putik. Kemudian menghasilkan individu baru atau keturunan yang memiliki sifat atau karakter sama dengan induknya. Nah, sebagai catatan nih ya, kenapa sih tumbuhan itu bisa melakukan perkembangbiakan vegetatif? Sementara kalau kita lihat manusia itu kan nggak mungkin ya melakukan perkembangbiakan vegetatif, jadi nggak mungkin tangan atau kaki kita bisa menghasilkan individu baru. Tapi kalau tumbuhan bisa. Ini dikarenakan tumbuhan itu memiliki sel meristem, yaitu sel-sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan. Jadi maksudnya ketika kita menanam tumbuhan nih, contohnya kalau kita memotong tangkai bunga ya, kemudian kita taruh di dalam atau kita tanam di dalam tanah dengan dalam pot gitu ya. Nah, itu nanti kelama-kelamaan akan tumbuh yang namanya akar. Dari batang tersebut bisa muncul akar. Nah, karena pada batang tersebut terdapat sel meristem sehingga dia bisa membentuk organ baru yaitu akar. Vegetatif ada 2 cara lagi nih, ada vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. Sementara kalau vegetatif buatan, itu adalah berkembangbiaknya tumbuhan dengan bagian tubuhnya dengan bantuan manusia. Vegetatif alami pada Angiospermae ini dapat dilakukan dengan menggunakan rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, kuncup atau tunas adventif, dan juga dengan menggunakan tunas. Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama nih, apakah yang dimaksud dengan rizoma atau rimpang? Rizoma atau rimpang itu adalah batang yang tumbuh di dalam tanah ya. Jadi batang nih ya, bukan akar walaupun dia ada di dalam tanah. Kita lihat di sini contohnya adalah lengkuas di sini. Nah, bagiannya, nah ini adalah rizoma ya. Ini adalah rizoma. Kemudian yang di sini nih, ini baru yang namanya akar ya. Jadi rizoma itu sekali lagi bukan akar tetapi batang yang tumbuh di dalam tanah. Nah, selain lengkuas ada contoh-contoh yang lain juga, misalnya jahe, kunyit, temulawak, dan juga sansevieria atau yang kita sebut sebagai tanaman lidah mertua. Yang berikutnya adalah stolon. Stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Ya. Nah, ini kita lihat contohnya adalah stroberi.
Nah, ini kita lihat yang berpanah merah ini adalah stolon. Kemudian yang dilingkari warna biru ini adalah akarnya. Selain stroberi, ada tanaman lain juga loh yang berkembang biak menggunakan stolon. Di antaranya adalah arbei, kemudian rumput teki, dan juga tanaman pegagan. Selanjutnya adalah umbi lapis atau disebut juga bulbus ya. Ini adalah modifikasi batang dan daun. Nah, kita lihat contohnya di sini adalah bawang merah. Nah, jadi dari bawang merah ini nanti akan muncul yang namanya akar, kemudian lama-kelamaan akan tumbuh yang namanya daun. Ya, selain bawang merah juga ada bawang bombay, kemudian ada bunga lili, ya. Kemudian ada juga bawang putih. Berikutnya ada yang namanya umbi batang. Umbi batang itu adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan menyimpan cadangan makanan. Nah, ini contohnya adalah kentang dan ubi jalar ya. Ini contoh dari umbi batang dan kita lihat nih biasanya sering tertukar antara umbi batang dengan umbi akar karena sama-sama di dalam tanah. Sebenarnya hal yang paling gampang kita lihat adalah bentuk ya. Jadi bentuknya itu kalau umbi batang dia agak bulat atau lonjong gitu ya, tidak meruncing. Nah, kalau yang bulat atau lonjong seperti kentang, ubi jalar ya, ini adalah contoh-contoh dari umbi batang. Nah, kita lihat nih perbandingannya dengan umbi akar. Kalau umbi akar itu bagian akar yang menyimpan cadangan makanan. Kita lihat di sini wortel dan singkong atau ubi kayu ya. Nah, kita lihat nih bentuknya. Kalau akar dia akan membentuk ujung yang meruncing. Selain wortel dan ubi kayu juga ada lobak. Nah, ya seperti wortel lobak itu ya tapi warnanya putih dan ukurannya biasanya lebih besar. Nah, itu juga meruncing, itu termasuk ke dalam umbi akar. Berikutnya di sini ada tunas adventif, yaitu tunas yang tumbuh bukan pada ujung batang ataupun di ketiak daun. Nah, ini jadi umumnya tunas itu harusnya tumbuhnya di ujung batang ya atau di ketiak daun nih. Tetapi kalau tunas adventif itu tumbuh di bagian yang bukan di tempat seharusnya. Kita lihat contohnya adalah cocor bebek. Nah, ini kalau dilihat, nih, ini di bagian sisi-sisi daun, ini bermunculan yang namanya tunas ya. Tunas nih. Nah, kalau kalian sulit mengamati, ini dilihat ada satu lembar daun ya. Nah, ini ada tunas adventifnya nih yang di zoom nih, yang diperbesar nih ya. Kita lihat inilah tunas adventif. Nah, nanti dia lama-lama akan membentuk yang namanya akar. Ketika sudah memiliki akar, maka dia akan siap untuk tumbuh atau memisahkan diri dari daun induknya ini. Nah, lihat di pot ini ya. Ini adalah tunas-tunas yang sudah membentuk akar dan siap untuk hidup sendiri. Selain tunas adventif pada daun, ada juga tunas adventif pada akar. Contohnya adalah sukun. Nah, nih. Jadi pada sukun ini kita lihat jadi tumbuhnya itu bukan dari ujung batang tetapi dia dari akar. Maka disebut tunas adventif akar. Berikutnya adalah tunas ya. Jadi tunas ini berbeda dengan tunas adventif. Nah, ini pengertiannya adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Atau tunas ini juga bisa muncul dari ujung atau pangkal dari batang. Nah, contohnya di sini adalah tanaman pisang nih ya. Jadi kita lihat tunasnya itu muncul dari pangkal batang induknya. Selain tanaman pisang juga ada yang namanya tanaman bambu, dia juga menggunakan tunas. Oke, kita lanjut ke perkembangbiakan berikutnya yaitu vegetatif buatan pada Angiospermae. Ini yang biasanya kita kenal ada stek, kemudian mencangkok, merunduk, menempel atau okulasi dan juga menyambung atau mengenten. Nah, kita bahas dari yang stek dulu nih. Stek adalah perkembangbiakan vegetatif dengan memotong bagian tanaman untuk menghasilkan individu baru. Nah, bisa kita lihat di sini, contohnya adalah tanaman singkong atau ubi kayu, ya. Dengan memotong-motong tanaman induk, misalnya dipotong menjadi 4, kemudian 4 bagian tanaman yang dipotong tadi kita tancapkan ke dalam tanah, maka nanti setelah beberapa waktu kemudian ini akan muncul yang namanya individu baru, ya, dari hasil stek tadi. Nah, contohnya lagi selain singkong ada juga misalnya adalah tanaman tebu, ya, itu biasanya juga dilakukan dengan cara stek. Berikutnya adalah dengan cara mencangkok.
Nah, dengan cara mencangkok ini yaitu usaha perbanyakan tanaman dengan cara membuat perakaran baru di atas permukaan tanah. Nah, ini bisa kita lihat tahap-tahapnya mulai dari nomor 1, ini adalah menandai bagian yang akan kita kupas. Nomor 2, proses pengupasan. Ketiga adalah batang yang sudah dikupas, ya. Kemudian batang yang dikupas tadi dibungkus dan di dalamnya ini biasanya diisi dengan tanah atau ijuk. Kemudian setelah beberapa waktu kemudian di sini akan muncul akar. Dan ketika sudah muncul akar, maka ini akan siap untuk dipisahkan dari tanaman induk dan ditanam secara sendiri ya. Di sini ini adalah tanaman hasil dari proses pencangkokan. Nah, biasanya yang dicangkok ini adalah tanaman-tanaman yang berkayu atau berkambium, contohnya mangga, kemudian ada jeruk ya, atau rambutan. Itu adalah tanaman-tanaman yang biasanya dicangkok. Berikutnya ada yang namanya proses merunduk. Ya, usaha perbanyakan tanaman dengan cara memendam bagian cabang atau ranting di dalam tanah hingga tumbuh bagian akar. Nah, ini kita lihat sebenarnya hampir sama ya, tapi bedanya kalau merunduk itu dia tidak perlu dibungkus, tetapi tangkainya atau cabangnya ini ya, ini kita sedikit belokkan ke tanah, kemudian ditimbun dengan tanah. Nah, ini sama, nanti akan muncul akar. Ketika sudah muncul akar, maka ini akan dipotong atau dipisahkan dari tanaman induk. Biasanya proses merunduk ini dilakukan pada tanaman bunga alamanda dan juga pada pohon apel. Sekarang coba kita cermati kembali ya. Untuk yang vegetatif buatan, yang tadi sudah dijelaskan ada 3, yaitu stek, kemudian ada mencangkok, kemudian ada merunduk di sini. Nah, dari 3 vegetatif buatan ini langsung dari tanaman induk, ya. Ini akan menghasilkan individu baru. Nih, contohnya adalah stek. Di sini dia langsung menghasilkan individu baru ya dari tanaman induk. Kemudian ini juga dari tanaman induk yang dicangkok kemudian muncul individu baru. Kemudian yang merunduk juga sama nih, dari tanaman induk atau tumbuhan induk ini akan muncul individu baru. Maka di sini disebut dengan proses perkembangbiakan karena menghasilkan individu baru atau anakan. Ya. Nah, sekarang kita cermati yang berikutnya yaitu proses okulasi atau menempel ya. Jadi okulasi atau menempel itu adalah teknik dengan menggabungkan bagian tubuh dua tanaman yang sejenis tapi berbeda sifat untuk mendapatkan tanaman dengan mutu yang lebih baik. Kita lihat gambarnya di sini. Ini ada tanaman ya. Kita lihat. Nih, ini kita misalkan adalah tanaman jeruk ya. Nah, ini yang misalnya yang di sini adalah tanaman jeruk yang memiliki akar dan batang yang kuat ya. Sementara ini yang akan kita tempelkan ini diambil mata tunasnya ya dari tanaman jeruk yang misalnya akar dan batangnya mungkin kurang kuat tetapi dia menghasilkan buah yang buah yang memiliki rasa manis ya. Nih, ini adalah mata tunasnya. Jadi sekali lagi ini adalah jeruk yang memiliki akar dan batang yang kuat, tetapi mungkin buahnya tidak terlalu bagus, ya. Sementara kalau yang ini kebalikannya, buah jeruk yang akar dan batangnya tidak terlalu kuat, tetapi memiliki produksi buah jeruk yang manis dan unggul misalnya. Nah, ini kita gabungkan nih jadi satu ya. Jadi pertama kita kupas dulu. Di sini jeruk yang memiliki batang dan akar yang kuat, kemudian ditempel ya dengan tanaman jeruk yang memiliki buah yang manis. Kemudian diikat, digabungkan ya, diikat dengan tali rafia. Nanti lama-kelamaan dia akan bergabung menjadi satu. Nah, nanti ketika dia berbuah, maka nanti dalam satu pohon itu akan dihasilkan buah yang bervariasi. Ada buah yang rasanya asam dan juga ada buah yang rasanya manis. Ya, nah teknik ini juga biasanya dilakukan pada bunga ya, tanaman hias nih yang banyak juga dilakukan. Jadi kalau kalian melihat ada tanaman misalnya tanaman bunga, kok dalam satu pot warnanya bisa ada 3, 4, atau 5. Nah, itu dikarenakan mereka menggunakan teknik menempel. Jadi ini nggak hanya dari 2 tanaman ya, tetapi bisa juga 5. Jadi misalnya bunga mawar nih, kita ambil misalnya bunga mawar yang
berwarna merah, berwarna putih, berwarna pink, misalnya berwarna kuning ya, kita gabung nih, kita tempel semuanya jadi satu. Nah, maka nanti dalam satu pohon bunga mawar itu akan dihasilkan bunga yang berwarna-warni ya. Nah, ini adalah dengan teknik menempel atau okulasi. Yang berikutnya adalah menyambung atau mengenten ya. Jadi di sini adalah menggabungkan bagian tubuh dua tanaman yang berbeda untuk mendapatkan tanaman dengan mutu yang lebih baik. Nah, di sini maksudnya berbeda ini adalah berbeda sifat ya, sama seperti tadi contoh yang okulasi. Jadi di situ berbeda sifat. Jadi masih tanaman yang sama. Misalnya juga kita pakai di sini misalnya jeruk juga ya. Nah, ini tapi tekniknya seperti ini. Nah, ini misalnya kita bisa gunakan ini dimisalkan adalah jeruk yang memiliki perakaran dan batang yang kuat ya. Kemudian misalnya disambung dengan tanaman jeruk yang perakarannya kurang kuat tetapi dia memiliki buah yang unggul ya, misalnya manis, kemudian berair dan ukurannya misalnya besar. Nah, ini kita sambung menjadi satu seperti ini ya. Nah, kemudian diikat. Nah, ini ya, diikat seperti ini sampai akhirnya kemudian dua batang tanaman ini tersambung. Nah, maka nanti sama hasilnya dengan yang okulasi, yaitu dihasilkan satu tanaman yang memiliki variasi buah ya, yang berbeda, ada yang manis dan juga ada yang asam. Nah, sekarang kita cermati ya proses menempel atau okulasi tadi dan juga cara menyambung atau mengenten di sini ya. Sedikit berbeda dengan proses yang stek, merunduk, dan mencangkuk tadi. Kalau kita lihat pada proses stek, mencangkuk, dan merunduk, itu dari tanaman induk, setelah di stek, dicangkok, ataupun merunduk, itu akan langsung menghasilkan individu baru. Tetapi sementara kalau menempel dan menyambung, ini mereka menggabungkan ya, menggabungkan dua tanaman yang berbeda sifat, tetapi masih jenis tanaman yang sama, dan kemudian dihasilkan buah ya ataupun bunga tadi ya dengan variasi yang berbeda. Jadi di sini menempel dan menyambung ini dia lebih tepatnya dikatakan sebagai proses untuk teknik pemuliaan tanaman. Nah, kalian mungkin masih ada yang belum tahu ya. Jadi pemuliaan tanaman itu adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu suatu tanaman. Ya, jadi di sini bukan sekedar untuk vegetatif buatan, tetapi sekali lagi menempel dan menyambung ini lebih tepatnya adalah sebagai teknik untuk pemuliaan tanaman. Ya. Nah, terakhir kita lihat keuntungan dari proses vegetatif buatan ya. Nah, di sini dihasilkan tumbuhan dengan kualitas sesuai dengan keinginan kita. Kemudian lebih cepat menghasilkan buah dan tumbuhan dapat dikembangbiakan tanpa menunggu tumbuhan itu berbuah lebih dahulu. Ya, ini mungkin bisa kalian pahami ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau yang vegetatif buatan itu kalau kita ingin mencangkok jeruk atau kita mencangkok dari tanaman jeruk yang berbuah manis, maka nanti juga kita akan mendapatkan anakan atau tanaman jeruk hasil pencangkokan yang pasti sifatnya sama dengan tanaman induknya. Kemudian ketika kita ingin mendapatkan suatu tanaman nih, kita tidak perlu menunggu tanaman itu berbuah dulu ya untuk mendapatkan bijinya, tetapi kita cukup bisa mencangkok dari tangkainya saja atau batangnya. Kemudian berikutnya adalah kerugian nih, kerugian vegetatif buatan. Sistem perakarannya tidak kuat ya, kurang kuat nih. Nah, kemudian individu hasil perkembangbiakan vegetatif tidak sebanyak generatif. Kemudian terakhir adalah pemotongan cabang yang terlalu banyak. Ini misalnya proses untuk merunduk atau mungkin mencangkok, itu ternyata dapat melukai tanaman induk. Ya. Nah, ini adalah keuntungan dan kerugian. Cukup sekian untuk video pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.